Hati-hati, setelah Idul Fitri akan ada bencana banjir bandang yang seolah menenggelamkan kota Bekasi. Pesan kewaspadaan itu disampaikan paranormal Master Blackjet yang tidak ingin melihat ada banyak korban. Tapi nyatanya, banjir bandang yang bakal kembali menghantui warga Bekasi tetap memakan korban jiwa. Sebagai ahli ramal, Master Blackjet juga melihat tanda-tanda gunung berapi mulai menunjukkan kemurkaannya. Beberapa gunung keramat di Jawa Tengah dan Jawa Timur bakal erupsi besar. Belum lagi bencana yang akan dikirim dari perut bumi sehingga terjadi gempa dengan skala besar. Puncak kesengsaraan masyarakat yang dihantam bencana akan terjadi saat disapu gelombang PHK massal. Banyak perusahaan bangkrut sehingga ratusan ribu pekerja kehilangan penghasilan. Lantas apa yang harus dilakukan? Mungkinkah ada doa khusus untuk menghadapi bencana? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Banjir besar yang di awal bulan suci Ramadan menghajar Jabodetabek memang mulai pulih. Masyarakat juga sudah kembali beraktivitas. Tapi hati-hati, setelah Idul Fitri akan ada banjir yang jauh lebih dahsyat membabat kota Bekasi. Pesan kewaspadaan disampaikan paranormal Master Blackjet yang melihat tanda-tanda tidak baik setelah bulan puasa. Di saat umat Islam sedang merayakan hari kemenangan, setelah menjalani 30 hari puasa, justru cobaan datang. Banjir yang jauh lebih menakutkan menghantam sejumlah kota, terutama Bekasi. Celakanya, dalam penglihatan Master Blackjet akan ada korban jiwa yang bagai menjadi tumbal bencana besar ini. Saya melihat untuk bencana alam setelah banjir bandang yang kemarin menimpa daerah Jabodetabek, khususnya juga yang paling parah itu adalah daerah Bekasi dan sekitarnya, akan terjadi lagi banjir yang saya lihat lumayan besar, dan saya juga melihat akan ada beberapa korban jiwa karena ketika terjadinya banjir ini mereka tidak siap untuk mengantisipasi kedatangannya. Inilah yang mengakibatkan adanya beberapa korban jiwa karena arus yang begitu deras membawa mereka hanyut dan hilang di dalam banjir tersebut. Menakutkan, tidak hanya banjir yang menjadi hantu menakutkan, sebab masih banyak bencana alam lain yang siap menghisap setiap energi ketenangan masyarakat Indonesia. Salah satu yang perlu diantisipasi adalah gunung berapi. Warga di sekitaran gunung api aktif diharapkan untuk selalu waspada karena setiap saat bisa disapu erupsi yang menggiriskan. Kemudian Master Blackjet berpesan orang-orang di lereng Merapi dan Semeru untuk selalu menyiapkan diri menghadapi gelontoran awan panas. Saya juga melihat nantinya setelah banjir bandang ini akan terjadi lagi beberapa bencana alam di Indonesia. Salah satunya adalah bencana erupsi gunung berapi. Di sini saya juga melihat erupsi ini akan menimpa beberapa titik lokasi. Salah satunya adalah berada di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi, kemudian Gunung Semeru, kemudian juga ada saya lihat di daerah NTB atau Nusa Tenggara, kemudian ada juga di Kepulauan Maluku, kemudian juga ada di daerah Sumatera yang harus benar-benar diwaspadai.
Tidak hanya gunung-gunung berapi di Jawa dan Nusa Tenggara, yang ada di Pulau Sumatera juga menunjukkan tanda-tanda beraksi. Saya melihat di Sumatera Barat ini juga harus diwaspadai. Erupsi ini akan terjadi ketika adanya gempa bumi yang mengguncang. Inilah yang harus warga sekitar itu merespon dengan waspada, karena erupsi ini bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa mereka sadari. Ketika erupsi ini terjadi, mereka harus benar-benar siap untuk mengevakuasi diri mereka sendiri dan juga keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu hilangnya nyawa mereka. Kepada masyarakat di pesisir pantai selatan, Master Black Jet juga mewanti-wanti untuk evakuasi, sebab sinyal terjadinya tsunami sangat besar dirasakan. Sapuan air laut bakal dipicu oleh terjadinya gempa besar yang skalanya bisa mencapai 8 magnitudo. Itu artinya gempa yang sangat dahsyat yang mengundang badai tsunami. Kemudian juga saya melihat ada di pantai Pangandaran juga harus waspada. Lalu saya juga melihat adanya bencana alam gempa bumi yang lumayan besar. Skala Richternya kalau saya kalkulasikan antara sekitar 7 sampai 8,5 skala Richter. Ini juga harus diwaspadai, karena ketika gempa bumi ini terjadi, masyarakat harus benar-benar bisa menyelamatkan diri mereka. Apabila gempa bumi terjadi, masyarakat bisa bersembunyi dahulu di bawah tempat-tempat atau kolong meja yang kokoh. Daftar bencana kian bertambah setelah angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian saya juga melihat masih akan ada angin kencang. Angin kencang ini mengakibatkan beberapa rumah yang akan porak-poranda. Saya juga masih melihat akan adanya bencana alam yang lain, yaitu pergeseran tanah atau fluktuasi tanah. Tanah yang bergeser ini akan menyebabkan puluhan rumah hancur dan rusak. Bahkan saya juga melihat akan ada korban jiwa yang jatuh di sini, meskipun tidak banyak. Puncak kesengsaraan rakyat akibat berbagai peristiwa alam akan terjadi saat bencana sosial melanda. Gelombang PHK massal kini menghantui para pekerja. Banyaknya perusahaan yang bangkrut memaksa karyawannya untuk dirumahkan tanpa solusi. Kalau saya lihat dari sisi perekonomian yang ada di Indonesia juga akan diuji sangat besar, karena akan terjadi PHK massal di mana-mana. Inilah yang mesti mereka atau masyarakat Indonesia benar-benar mengantisipasinya dengan cara mencari sumber pendapatan lain. Saya lihat di sini bisa mencapai jumlahnya puluhan ribu. Kita sudah akan masuk ke dalam triwulan kedua, di mana di dalam triwulan kedua ini efek dari gelombang PHK massal akan semakin besar sampai di akhir tahun. Banjir Bekasi diramal akan kembali terjadi, momentumnya setelah Lebaran Idul Fitri. Lantas seperti apa suasana saat Anwar Fuady dan Roy Marten mengunjungi korban banjir Bekasi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Demi membantu para korban banjir di Bekasi, dua aktor lawas Anwar Fuady dan Roy Marten tidak bisa tinggal diam. Pada momentum ulang tahun mereka, keduanya menemui para korban banjir.
Selain datang menghibur, dua sahabat itu juga membawa bantuan. Berbagi kepada masyarakat yang sedang dilanda musibah bagi Anwar Fuadi adalah salah satu terapi, terutama di usianya yang sudah tidak muda lagi. Jadi ditemani pasangannya, Anwar tampak sangat bahagia bisa berbagi dengan korban banjir. Kebiasaan Roy dan Anwar Fuadi berbagi sepertinya menjadi rahasia kebahagiaan mereka, selain membuat awet sehat dan menjadi ladang pahala. Luar biasa. Dia sehat, ceria, selalu ceria. Orang kaya, biasa orang kaya. Saya bantah. Kita bukan orang kaya, Apa? terlanjur kaya. Iya. Beda. Cocok sama ayunya, sukacita, gembira. Kita lihat pasangan yang sangat ideal. Selamat ulang tahun sahabatku Anwar Fuadi. Panjang umur, sehat, berbahagia. Alhamdulillah, saya tidak merokok. Saya tidak pernah minuman keras. Saya tidak pernah berjudi. Saya tidak pernah narkoba. Olahraga yang teratur, minum air putih yang banyak, makan yang bermanfaat. Merayakan ulang tahun bersama korban banjir Bekasi menjadikan Anwar dan Roy bersemangat membantu sesama. Tahun ini, Anwar genap berusia 78 tahun dan Roy berusia 73 tahun. Bagi mereka, tidak ada hal yang paling bermakna selain bisa berbagi kebahagiaan bersama korban banjir. Saya nganter sahabat saya, Pak Anwar Fuadi. Sebuah contoh yang menurut saya bagus, bahwa ulang tahun tidak harus di hotel-hotel besar, walaupun itu juga tidak salah. Tapi kali ini pas bulan puasa, ulang tahun di masjid, memberikan santunan pada yang membutuhkan, itu suatu langkah yang cerdas menurut saya dan perlu dicontoh oleh artis-artis yang lain. Anwar, sekali sukses. Terima kasih, Pak Roy. Terima kasih. Bang Anwar Fuadi kan adalah salah satu warga kita ya dari Sumatera Selatan dan selalu ikut mensupport kita di WWPSS, di Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan. Tentunya pada hari ulang tahun yang spesial ini kita selalu ikut mendukung, memberikan ucapan selamat dan juga ikut membantu mensupport beliau ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita akan melaksanakan acara bakti sosial dan beliau sangat mendukung kita. Makanya hari ini kita melaksanakannya persis pada hari ulang tahun beliau dan sangat surprise bagi beliau. Wah, mereka sangat senang ya, bahagia sekali. Bahagia sekali. Semangat, apalagi mereka dalam kondisi musibah ya. Kita datang langsung, apalagi membawa aktor besar. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ujian di bulan Ramadan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Benar. Sikap spiritual paling benar dalam menghadapi setiap bencana adalah bersabar. Inilah kunci menghadapi segala yang membuat perasaan tersayat oleh peristiwa-peristiwa besar yang menakutkan. Banjir besar serta bencana-bencana yang dikirim semesta pada dasarnya adalah ujian, termasuk banjir Bekasi di awal bulan suci Ramadan lalu. Setelah bersabar, berserahlah pada takdir Tuhan. Allah tidak akan mengirimkan ujian yang melewati batas kemampuan manusia. Ya, kita mengenal bahwa puasa itu sendiri adalah bulan kesabaran ya. Ya, bulan kesabaran. Jadi ada sebuah makalah yang bilang begini, siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa dari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan mampu berdosa di bulan yang lain. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran untuk menjauhkan diri dari hal-hal apa yang
dilarang oleh Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram gitu. Dan sabar itu ada 3 lagi. Wah, habis kita nih ngaji nih. Ada sabar pertama dari musibah. Ya, yang kedua sabar dalam beribadah. Yang ketiga sabar menjauhi maksiat. Nah, ranking ketiga bersabar dalam musibah. Itu ranking ketiga. Ya, ranking kedua bersabar melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Ini kan berat. Yang kedua, yang paling tinggi adalah bersabar menjauhi maksiat. Ini susah luar biasa. Jadi siapa yang kena banjir, kemudian sabar, ya Allah aku ridho kepada takdirmu, begini jalannya, aku sudah ikhtiar. Insya Allah pahalanya 300 derajat. Jadi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini, mana kita nahan diri, ternyata dikasih musibah. Ya insya Allah husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti semua yang kita alami kerugian dengan ganti yang berlipat-lipat. Bencana alam rupa-rupanya masih akan terus terjadi sepanjang tahun 2025 ini. Setelah banjir melanda Bekasi, hati-hati, selepas Idul Fitri akan ada banjir yang lebih besar. Tapi mudah-mudahan semua yang menakutkan tidak terjadi, sehingga perayaan Lebaran bisa tetap memberi kebahagiaan yang utuh. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.